Baik, selamat malam Ibu Harida. Apa kabar hari ini, Bu? Selamat malam, Pak. Kabar baik, tapi kondisi sekarang kita banyak kesibukan menangani pasien yang stroke, Pak. Oke, luar biasa, Bu. Eh, izin, Bu, perkenalkan, saya Agus Awaludin. Saat ini saya akan mewawancara Ibu perihal kegiatan Ibu sebagai seorang terapis, khususnya terapi untuk masalah stroke. Izin, boleh kita mulai wawancaranya, Bu, ya? Siap, Pak. Baik, Ibu. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu. Ya. Silakan Ibu jelaskan nanti jawabannya pertanyaan tersebut. Yang pertama gini, Bu, apa sih yang mendorong Bu Rida saat ini menekuni dunia terapi fisik sebagai karir Ibu untuk saat ini? Oh, begini, Pak. Dari pengalaman yang lalu, saya punya saudara yang stroke. Saya melihat sampai ke kematiannya pun dia mati karena stroke. Dan di situ saya sedih sekali. Dan saya berjanji dalam hati, jika memang ada waktu saya, ada kesempatan, saya siap untuk bermanfaat untuk mengobati pasien-pasien yang stroke. Yang memicu saya adalah karena saudara saya itu, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Luar biasa, Bu. Hmm. Kalau boleh dijelaskan nih, Bu, ya, kalau boleh dijelaskan, kira-kira dunia terapi khusus stroke ini sudah berapa lama Bu Harida geluti, Bu? Lebih kurang 3 tahun, Pak. 3 tahun ya, Bu, ya. Lebih Cukup kurang 3 tahun. Iya. cukup lumayan lama, Bu. Jadi pasti sudah Ya. banyak pengalaman, sudah banyak istilahnya menemui asam garam bermacam-macam orang yang kena stroke, Bu, ya. Iya, maka dari itu Pak saya terus belajar dan belajar. Jadi karena stroke ini juga Pak, sebenarnya bukanlah karena secara fisik saja sakit sakit pasien, tetapi secara psikis atau karena emosionalnya yang membuat mereka sakit. Dan yang paling sulit Pak untuk penyembuhan stroke itu karena psikisnya Pak. Demikian. Oke, terima kasih, Bu. Berarti psikis jadi salah satu faktor penting, Bu, ya, untuk penyembuhan terapi stroke ini, Bu, ya. Iya, betul Pak. Oke, baik Ibu, terima kasih, Bu. Saja gini, Bu, boleh Ibu ceritakan tentang pengalaman Bu Farida dengan mungkin pernah menemui pasien yang memerlukan perawatan jangka panjang untuk terapi stroke itu, Bu. Kira-kira ada ya, Bu, ya? Banyak Pak pengalaman-pengalaman saya dalam menangani pasien stroke. Pasien stroke itu ada dua Pak. Satu iskemik, stroke iskemik, dan satu lagi hemoragik. Nah, Hmm. yang paling sulit kami tangani adalah hemoragik, yaitu pecahnya pembuluh darah. Kalau untuk iskemik itu hanya stroke ringan, jadi lebih cepat penanganannya. Dan biasanya Pak, ini stroke ini seperti halnya tadi yang saya katakan bahwa stroke ini lebih banyak terjadinya stroke ini karena emosionalnya Pak. Kalau secara fisik kami bisa menangani dengan pertama sekali kami konsultasi, kedua kami menangani pakai akupuntur ataupun bekam. Dan mungkin metode lain ada yang kami pakai seperti stretching dan lain sebagainya. Tetapi untuk hemoragik, Pak, ini yang kesulitan kami ini, kalau pembuluh darahnya pecah,
itu masih di otak, itu kami sarankan untuk ke dokter terlebih dahulu. Mereka si pasien itu operasi terlebih dahulu. Nah, setelah operasi baru kami tangani terapinya. Begitu Pak. Dan memang karena memicu emosionalnya tadi Pak, ya makanya saya butuh juga secara psikolog ini saya sangat butuh sekali. Bagaimana saya bertanya pada pasien saya. Jadi banyak Oke, hal-hal Bu. yang misalnya Pak, ketika kita ke rumah pasien, saya ada home care sebagian, di klinik saya sebagian. Nah, ketika home care kita melihat di rumah itu bagaimana mereka atau lingkungan memperlakukan si pasien. Kalau memang di dalam lingkungannya si pasien sering merasa kesal, marah, sedih, itu agak sulit Pak untuk penyembuhannya. Tetapi kalau lingkungannya mendukung, apakah itu anak, istri yang ada di rumah, mereka mendukung, itu lebih cepat Pak penanganannya. Oke, buat Ya, saya Bu. demikian Pak. Jadi psikisnya lebih berpengaruh Bu ya. Betul Pak. Oke Bu, selanjutnya gini Bu. Eh, yang namanya terapi itu kan pasti ada tantangannya Bu. Kira-kira tantangan dalam menangani pasien stroke ini seberapa jauh nih Bu? Atau seberapa besar itu? Tantangannya besar Pak, karena kita harus konsultasi terlebih dahulu. Dan banyak pasien-pasien yang merasa emosionalnya tidak perlu diobati. Banyak sekali seperti itu Pak. Padahal kita sebagai terapi tahu bahwa yang memicu penyakit itu adalah emosionalnya. Itulah Pak karena kenapa saya harus masuk belajar psikolog ini, karena memang disinilah saya bisa mendapatkan ilmu untuk menangani pasien untuk kesembuhannya lebih cepat Pak. Oke Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Oke saja gini Bu. Pada saat Ibu melakukan terapi ya, pernah tidak mengalami kondisi pasiennya ini tahu-tahu agresif gitu Bu? Atau gelisah pada saat dilakukan terapi stroke ini Bu? Kalau kegelisahan itu udah pasti Pak, karena yang Hmm, memicu kan emosionalnya. Tapi ada titik-titik tertentu yang kami pelajari, misalnya di akupuntur, titik sennya yang kami picu. Sebelum kita terapi, maka kita mengadakan seperti sedikit hipnoterapi, Pak. iya. Sehingga si pasien tadi merasa tenang. Nah, ketika dia tenang, maka kita lanjutkan untuk terapi. Sebelum dia tenang, kita belum melakukan terapi, Pak. Jadi untuk mungkin sebelum-sebelumnya, mungkin 3 tahun yang lalu, mungkin saya banyak kesalahan. Tetapi setelah belakangan ini kita sudah pelajari, itulah yang saya lakukan, Pak. Hipnoterapi itu sangat penting. Oke. Oke Bu, selanjutnya gini Bu. Pada saat Ibu melakukan terapi, ya, ada nggak kira-kira pasien ya yang pada saat terapi itu kan pada saat kita terapi kan biasanya kita ngajak kerjasama Bu ya, kita ngajak kerjasama pasien untuk Betul, Pak. supaya terapinya berjalan dengan baik. Nah kira-kira pernah nggak Bu mengalami ada satu klien atau pasien tahu-tahu dia menolak bekerja sama sehingga proses terapinya terjadi lebih lama gitu? Bagaimana, Pak? Boleh diulang? Pernah ngalamin nggak Bu ada pasien yang menolak bekerja sama dengan Ibu pada saat sesi terapinya Bu? Banyak, Pak. Banyak. Jadi merasa dirinya benar, tapi ketika kita masuk ke dalam rumahnya,
ternyata si istri, contohnya Pak, si pasien itu suaminya, lalu istrinya sering marah-marah. Nah, padahal dia kondisi lagi dalam keadaan sakit. Nah, karena mungkin terlalu lelah untuk merawat si bapak, sehingga muncullah kemarahan atau muncullah kekesalan. Nah, di situ pemicunya Pak. Nah, ketika kita menegur, bukan menegur sih Pak, ketika kita memberikan pengarahan, memberikan misalnya contoh, Ibu, bagaimana kalau dulu Ibu solusinya sering marah, tapi Bapak ini bukan semakin sembuh, tetapi semakin parah penyakitnya. Bagaimana kalau dirubah? Jangan sampai marah-marah lagi. Coba menegur Bapak dengan lembut. Nah, itulah tantangan-tantangan yang sulit, Pak, yang kami hadapi di pasien, Pak. Nah, di sana kami memang berada pada kondisi serba salah. Di situ, Pak. Oke, Jadi baik. banyak, Terima kasih. Iya. Gimana, Bu? Saya mau saja gini, Bu. Ini mungkin pertanyaan terakhir jadi dari banyak, saya. banyak Pak rintangan dan tantangan yang kami hadapi. Banyak sekali. Jadi ada lingkungannya atau serumahnya itu gampang dikasih tahu atau kita berikan pengarahan, tetapi banyak juga yang merasa dirinya benar. Nah, di situ Pak. Jadi kadang-kadang kita perlu ekstra. Bagaimana caranya supaya si pasien stroke ini cepat sembuh? Yang memicu penyakit kan jelas kita tahu bahwa memicu penyakitnya adalah emosionalnya. Itu 80% emosionalnya. Fisiknya hanya 20%. Kemungkinan kalau untuk mengembalikan saraf-saraf itu, Pak, dengan akupuntur dan bekam saja sudah cukup. Tetapi kembali lagi tegang ketika emosionalnya muncul kembali. Demikian, Pak. Oh, baik. Terima kasih, Bu. Oke, Bu. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Kira-kira selama Ibu menjadi terapis khusus untuk stroke, Bu, ya, apa sih hal yang membuat Bu Horida stres, Bu? Dan kira-kira bagaimana cara ngatasin stres Bu Horida sendiri, Bu? Kalau stres sih rasanya enggak ya Pak, karena dari awal kita sudah niat kita seperti saya sendiri, memang hati saya harus mempunyai cinta kasih. Hati saya harus saya berikan. Jadi ketika menghadapi pasien pun saya sudah siap. Jadi stres itu saya rasa tidak terlalu stres ya Pak. Karena ada kebahagiaan tersendiri bagi saya ketika saya menangani si pasien. Jadi ada kebahagiaan Pak. Jadi kalau saya bilang banyak rintangan, banyak tantangan karena pada awalnya memang ada niat di sana bahwa saya harus berguna bagi hidup saya dan orang lain, bahwa saya harus bermanfaat bagi orang lain. Jadi saya rasa apalagi ketika kita belajar psikolog, kita bisa memberikan ketenangan pada batin kita sendiri dan memberikan ketenangan pada pikiran kita. Demikian, Pak. Oke, terima kasih, Bu Horida. Saya rasa sesi wawancaranya sudah selesai dan cukup. Terima kasih atas waktunya, ya, hingga kita bisa bertatap muka meskipun lewat Zoom untuk melakukan sesi wawancara ini. Baik, Ibu, izin saya tutup. Terima kasih. Dari Pak Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, Bu. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih. Oke, selesai, Bu.